wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi akhli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Allah masih memberikan nafas sampai detik ini. Allah masih memberikan kesehatan. Allah masih memberikan umur yang panjang, sehingga sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah hari ini kita akan melaksanakan dan sedang melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-24 dan lebih. Hadirin rahimakumullah, mungkin sebelum-sebelumnya kita materi tentang keimanan, ibadah. Di dalam Islam itu selain keimanan, ada dalam Islam itu tentang muamalah. Saya sedikit akan mengupas tentang ekonomi Islam. Ini sangat penting, jarang dibahas di majlis-majlis tentang ekonomi Islam. Tapi memang saya pernah kuliah, ada juga jurusan tentang ekonomi Islam, tapi mungkin sekedar pengetahuan tidak mendalam. Tapi setidaknya dari mulai pelajaran pendidikan agama Islam di SD pun sudah diajarkan tentang muamalah. Nah, muamalah itu adalah tentang ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Perekonomian yang didasarkan tentang syariat Islam. Al-Quran itu bukan hanya kita memerintahkan bertauhid saja, beriman saja, tentang sholat saja, haji, puasa. Tapi ini yang jarang dikupas adalah tentang ekonomi perekonomian Islam. Berapa banyak ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, ada seorang, sebetulnya ada orang Sukabumi namanya Antonius. Dia adalah penggagas bank muamalah. Masih ingat tahu bank muamalah? Ini adalah bank muamalah itu bank yang saat itu tahun 1998. Ya, seorang mualaf kebetulan itu di dekat daerah saya sana, dan termasuk teman saya sekarang ikutin dia, Pak Maurus. Dia adalah pakar ekonomi Islam di Indonesia. Dia merancang tentang ekonomi Islam dalam bentuk legal, yaitu namanya bank muamalah. Nah, masih ingat kita tahun 1998, sebelum 98 itu bank muamalah sudah ada. Bank konvensional itu yang ada. Bank konvensional itu adalah bank-bank pemerintah. Tapi ada satu namanya bank muamalah, bank yang didasarkan pada ekonomi Islam. Maka terjadilah, masih ingat tahun 98 sampai ngalamin, termasuk saya ngalamin waktu itu, adalah bagaimana terjadinya kerusuhan di Indonesia. Masih ingat? Ekonomi hancur semuanya. Itu tahun 98. Ini pasti ini yang sudah semua adalah saksi sejarah bagaimana waktu itu rampasan,
di dalam tempat-tempat rumah bagi daerah dan sebagainya. Semua bank-bank waktu itu, termasuk saat kita semua ada di ATM dan sebagainya, diserbu semuanya, takutan. Dan akhirnya bank-bank konvensional itu drop semuanya, merugi semuanya, ekonomi lumpuh. Tapi ada satu bank, namanya Bank Muamalah. Bank Muamalah adalah bank syariah, sekarang namanya bank syariah, ya. Nah, kenapa dia bisa bertahan? Ya, kenapa bisa bertahan? Bank tersebut tidak hancur karena memang didasarkan kepada akad tentang bagi hasil. Kalau bank-bank yang lain biasanya pokoknya berapa tentukan, remnya itu apa? Bunganya. Kalau bank muamalah, kalau yang sudah pernah ngalamin nabung di bank muamalah pernah? Nah di situ ada akadnya. Apakah akadnya wadiah, mudharabah dan sebagainya. Nah biasanya disebut dari mana kita pendapatan adalah dari sistem bagi hasil, bukan dari pokoknya. Tapi misalkan nih kita di situ wadiah, misalkan kita taruh modal, jadi nabung di bank itu sebenarnya kita taruh modal, kan? Nah itu nanti yang diberikan pada kita adalah dari hasil bagi hasilnya, dari keuntungannya. Maka kalau untung, kalau rugi dua-duanya, bukan dari pokoknya. Sehingga analisis dan sebagainya, kenapa dia bisa bertahan seperti itu? Ternyata dia menggunakan tentang syariat ekonomi Islam. Sehingga setelah seperti itu bermunculan bank-bank syariah di bank konvensional. Kalau bank syariah Mandiri, BNI, itu kan semuanya ini bukan promosi bank, tapi secara ekonomi seperti itu. Nah sekarang ada bank muamalah tetap tersendiri, tapi yang lainnya di merger namanya Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Ini adalah alternatif bagi kita. Memang kontroversial, apakah bunga di bank itu haram atau tidak? Selagi kalau memang dulu mungkin tidak ada bank syariah, oke-oke aja. Sekarang tinggal pilihan kita, ada namanya bank syariah. Nah itu baru satu contoh ekonomi Islam yang ilegal sekarang. Itu udah ada undang-undangnya yang diterapkan di Indonesia, yang memberikan manfaat untuk kita semua. Yang kedua, dalam transaksi, di dalam kita bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari, Allah berbeda dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sebenarnya ini transaksi kita hampir setiap hari. Betul apa tidak? Tuh ya. Jadi jual beli itu adalah halal, tapi didasari dengan suka sama suka. Ya. Dan ada akadnya juga. Yang kedua, penjual tidak boleh bohong dengan kualitas barang yang ada. Sekarang zaman bagaimana sekarang biar dia agak mahal, ada durian disuntik dulu gitu, segala macam itu. Pembohongan juga boleh, ya. Mengurangi takaran dan timbangan. Itu wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi mereka yang suka ngurangin timbangan dan takaran. Ini nggak boleh, biasa bohong nih. Apakah boleh di dalam jual beli tawar menawar? Boleh. Dan kita pun lihat tidak boleh ada cacat dan sebagainya. Makanya perlunya ada tawar menawar di sana, dilihat dulu. Kalau memang udah benar-benar pas, baru transaksi dibayar. Bolehkah kita nawar dari harga situ? Boleh. Misalkan, Pak, ini harganya berapa? 90.000. Boleh tawar sama kita 80.000? Boleh. Tapi kadang-kadang kan yang keduanya, Bang, 85.000. Wah, gak bisa, dari sononya udah gitu, rakyat itu. Ya ngomong, ya. Kalau memang udah gak usah ngomong, udah gak bisa gitu, ya. Nah ini. Nah kalau Nabi dalam transaksi jual beli, ya zaman Nabi itu, kenapa Nabi bisa sukses dalam bidang ekonomi ketika dia dengan Siti siapa? Khadijah. Bagi Nabi bermuamalah, berjualan ke negeri Syam dengan Siti Khadijah. Sehingga kehebatan Nabi ketika transaksi jual beli, kalau Nabi begini di zaman Nabi bisa nggak terserah gitu. Nih kata Nabi, ini saya barang harganya 10.000, terserah engkau mau menambahkan berapa, gitu kan? Bisa aja saya dapatkan 15.000, pas saya dapatkan 11.000. Nabi, sehingga apa? Dagangannya laris, ternyata lebih keuntungan. Nah ini apa?
Siti Khadijah 20, Siti Khadijah waktu itu 40 tahun, Nabi Muhammad berapa? 25 tahun. Tapi karena kejujuran Nabi Muhammad dalam bertransaksi jual beli tersebut, akhirnya apa? Senang Siti Khadijah melihat akhlaknya Nabi Muhammad dan menguntungkan secara ekonomi. Itu jelas dilakukan Nabi itu bukan hanya sekedar ngerti agama, tapi itu secara ekonomi, ya, ekonomi. Nah, oleh karena itu, kalau memang seperti itu bisa, ya, terserah. Dia mau nambahin berapa? Ini saya 10.000, mau 15.000, terserah berapa. Yang penting ketika nawari yang dijual jangan sampai gua bohong. Kalau sudah ngomong haram hukumnya, ya. Dan itu tidak ada keberkahan buat kita semua. Halal. Yang kedua, Allah mengharamkan riba. Di dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini banyak yang terjadi, misalkan dalam pinjam uang, gitu kan. Pinjam uang itu bagus, orang yang punya harta kekayaan itu kan untuk meminjamkan kepada orang yang memang membutuhkan. Dalamnya apa? Sifatnya ini dalam bentuk ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal isri wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam maksiat. Jadi kalau kita mau dia butuhkan pinjam uang lu, jangan pinjam, malah pahalanya lebih besar. Tapi memang ini di dalam transaksinya hati-hati juga, ya, hati-hati. Kenapa? Karena itu ada unsur riba, karena awalnya transaksinya salah. Kalau misalkan meminjamkan uang nih 100.000, ya udah pinjamin aja. Tapi ketika yang meminjam mengembalikan misalkan 150.000, dia sama kasih, itu nggak masalah. Tapi kalau kita yang menentukan, nah itu yang nggak boleh, gitu kan? Ya, misalnya sudah pinjam uang, ya udah pakai saja. Terserah dia, misalkan ketika dia mengembalikan kan tidak ada disuruh sama kita gitu. Nah itu. Nah ini silakan meminjamkan modal. Sekarang mungkin lebih aksinya lagi adalah hati-hati dengan pinjol, ya. Sekarang lebih menyebar lagi. Kenapa? Karena dia dalam sistemnya itu sistem aplikasi gitu kan. Banyak orang yang terjerat dengan pinjol. Masih mending lah dengan tetangga kita, saudara kita masih bisa ini. Tapi kalau dengan pinjol, pertama salah, sekarang gampang banget aplikasi. Begitu buka, misalkan apa, salah klik aja udah masuk ke dalamnya. Dan biasanya di situ minta nomor telepon. Yang kedua, biasanya nomor telepon kantor. Kalau ada nomor telepon kantor, kebakaran saya. Ya, itu. Ini yang terjadi di masyarakat saat ini yang lebih modern gitu kan, pinjol itu. Karena gara-gara klik aja udah bisa masuk. Kayaknya transfer sama dia. Tapi ingat, biasanya 1 bulan ada yang pinjol memang dia, ada yang resmi, ada yang tidak. Nih, setiap bulannya misalkan tanggal 18, kalau tidak dibayar, itu bunganya bisa per hari bayar. Yang tadinya minjem sedikit bisa akhirnya apa? Terjerat lagi, pinjam lagi, pinjam lagi, pinjam lagi, pinjam lagi, pinjam lagi. Akhirnya apa? Kita pinjam, misalkan hanya sekitar 2 juta, bisa jadi ratusan juta. Dan siapa? Telepon yang ada di nomor HP tersebut, karena itu sebenarnya ada transaksi di situ, bukan apa? Bolehkah mungkin gitu kan? Nanti telepon saudara kamu bawa siapa gitu kan? Kalau salah klik, ya udah diklik sama kita, ini apa? Siapa aja teleponin, termasuk kantor, gitu kan? Nah ini akhirnya apa? Kita udah kayak seperti itu, wah udah kelabakan. Itu kalau tidak dilunasi, maka akan terus menerus semakin besar apanya? Hutangnya itu bisa ratusan juta. Nah ini kenapa? Nah ini adalah kehati-hatian buat kita semua, gitu kan? Nah yang kedua, ya kan sistem banyak kredit kan, motor kredit, gitu kan, semuanya kredit. Apakah kredit boleh? Boleh. Tapi ingat, jangan ada 2 harga. Nih, kalau kita jual beli, misalkan contoh, beli motor, harganya 20 juta, gitu kan? Di kredit, tapi masih sama dengan harga 20 juta, tapi harusnya berapa? Berapa, gitu kan? Mereka misalkan kalau 10 bulan, ya udah sebulannya berapa? 2 juta. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kalau motor harga 20 juta dengan kredit berapa bunganya? Bisa 40 juta kan? Nah itu yang mencekik dulu seperti itu. Ya kalau bisa dihindari gitu kan. Kalau bisa, ya nggak bisa gimana lagi gitu kan? Tapi ini saya sampaikan ya. Kenapa? Karena memang keberkahan itu ada di sana. Gitu kan? Apalagi sekarang kayak Bang Trili, gitu. Apa yang terjadi kemarin saya nggak tahu. Dibandingkan itu terjadi balas Ustadz aja kemarin bawa peluru sama mereka gitu. Karena apa? Karena akibat daripada riba itu bisa menghasilkan permusuhan. Yang politik di mana-mana. Ya mestinya kita memang
yang terpenting bagi kita itu hidup sederhana. Jangan terlalu memaksakan melihat, karena kita dalam bidang apa ya, harta itu lihatlah, gitu kan. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, gitu. Ya, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, wah orang kayak gitu akibatnya apa? Hati-hati bagi sekarang dengan gampangnya aplikasi pinjol, tek istri kita, wah tokonya kita bawa dulu. Akhirnya apa? Kantor diteleponin, kalau kantor diteleponin pusing kan? Hampir tiap jam, 2 jam diteleponin. Akibatnya, akhirnya kantor tahu ya udah kamu berhenti. Karena akan mengganggu daripada apa? Mengganggu daripada aktivitas yang lainnya. Maka karena itu hati-hati. Makanya hidup kita itu lebih baik sederhana. Yang terpenting mungkin bagi kita yang kita bisa lakukan memang menabung itu lebih. Ya, menabung pangkal kaya gitu kan. Ya, kalau kita bisa beli motor, tabungin dulu, insya Allah beli motor. Kita nabungin bisa beli rumah, insya Allah bisa beli rumah. Itu lebih berkah daripada kita dengan kondisi kita nih, keuangan kita dengan penghasilan segini, kemudian kita pinjam segini lebih besar. Siapa yang nggak pusing, nggak bisa nikmatin hidupnya gitu. Apalagi kita misalkan ngambil rumah sampai 25 tahun gitu kan dan sebagainya. Apakah itu kepikiran? Kepikiran, tenang nggak? Tidak akan tenang. Makanya hidup kita lebih baik sederhana mungkin. Makanya di sini kita dengan bersedekah itu membantu orang itu akan menyuburkan harta kita. Tapi dengan perbuatan yang tadi yang haram, harta-harta yang haram dan sebagainya, itu akan merusak daripada kita semua. Dan biasanya orang kalau misalkan warung dan sebagainya lebih berinteraksi dengan hal-hal seperti tadi, itu bisa menghancurkan ekonomi juga. Memang Pak, yang kelas kakap ya mereka kelas kakap. Kalau kelas kakap ya banknya semua ambil bank semua gitu. Tapi bagi kita mungkin sekarang, kalau memang ada bank syariah yang memang baik Islam, ya kita beralih sedikit-sedikit bank syariah. Yang kedua, kalau kita mungkin tolong menolong, ingin membantu, silakan bantu. Ya, menolong itu hal yang mulia, membantu orang yang kesulitan itu hal yang mulia. Tapi jangan cekik juga, ya. Karena inilah ta'awun kita, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan juga perhatikan keluarga kita, terutama dengan adanya aplikasi yang mudah, tinggal klik dan sebagainya, tapi itu bisa menyusahkan kita semua, yaitu gara-gara yang pinjol ilegal dan sebagainya. Dan itu akhirnya apa? Gara-gara pekerjaan kita bisa hilang dan sebagainya. Kenapa? Ya gimana nggak pusing? Satu, mungkin pimpinan yang diteleponin, karena itu adalah nomor-nomor dari perusahaan. Dan ini sudah terjadi sekarang ini. Yang terjadi memang yang ilegal sudah pemerintah sudah resmikan semua, tapi memang dipelihara juga gitu. Tapi yang ilegal pun kalau ke bank masih penting misalkan pinjam, ada tagihan dan sebagainya. Itu yang pinjol-pinjol yang istilahnya ilegal tuh, wah, teleponin dan sebagainya. Termasuk kita kalau nunggak misalkan motor, debt collectornya ada di sana. Nah, walaupun sekarang pemerintah sedang bekerja, nggak boleh gitu. Tapi memang mereka bukan masalah hukum dan sebagainya, kekerasan yang terjadi. Itulah akibat memang ketidakseriusan dalam menangani ekonomi kita, gitu kan. Tapi saya yakin ya, Malaysia, Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu mereka benar-benar hukum ekonominya dijalankan dan sebagainya. Ya alhamdulillah mereka tenang-tenang saja. Negaranya tenang-tenang saja. Akibat ekonomi yang keberapa? Seharusnya keuntungan dunia ini, keuntungan hasil daripada Indonesia untuk rakyat, akhirnya apa? Hanya segelintir orang yang menikmati. 271 triliun. Itu uangnya sangat besar, gitu kan. Coba kalau dipakai untuk pembangunan rakyat, insya Allah itu akan memberikan keberkahan buat kita semua. Terus tazkiyatul mal, membersihkan harta kita dengan berinfak dan bersedekah, itu akan mensucikan harta kita, ya. Tazkiyatun nafsi, dengan zakat fitrah segeralah untuk mensucikan diri kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, tapi itu mesti disampaikan, ya. Itu kembali lagi kepada diri kita. Kalau memang belum bisa, sedikit-sedikit kita berpindah. Karena memang ekonomi ya, sedikit-sedikit kita berbeda. Kita sudah tahu, silakan tinggal memilih. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Tapi insya Allah dengan kita saling tolong menolong, memperhatikan keberkahan daripada sesuai dengan aturan Islam, insya Allah harta itu akan membawa berkah buat kita semua. Karena sedekah akan menyuburkan harta kita. Sekali lagi, perbuatan yang baik memang akan menjelaskan kita semua. Mari kita hindari hal tersebut. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.